Ini ada pertanyaan dari Bapak Rahmat. Pusing sudah bertahun-tahun, belum diberikan kesembuhan oleh Allah, sudah ganti-ganti dokter, masih belum sembuh, dan gatal-gatal mulai dari wajah sampai ujung jari kaki. Akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Mengenai pusing-pusingnya itu Pak ya, insya Allah itu ada kerajaan jin. Nah, kenapa kerajaan jin itu kok bisa masuk ke kepala Bapak? Ya karena punya pikiran yang jelek. Jadi kalau punya pikiran yang jelek terlintas di pikiran, ya pada waktu terlintas itu terus ada kerajaan jin yang tahu, ya langsung aja nongkrong di situ. Jadi caranya ya pokoknya mulai sekarang jangan sampai ada pikiran jelek dengan siapapun. Jadi nggak usah ya Pak ya, tutup buku istilahnya. Mulai hari ini berjanji pada Allah tidak akan terlintas lagi pikiran jelek, tidak suudon pada siapapun. Jadi kalau punya pikiran jelek, misalnya terlintas seperti itu, langsung saja beristighfar, secepatnya mohon ampun. Ya nanti dimunculkan oleh Allah. Jadi biarlah Allah yang ngurus ya, biarlah Allah yang ngatur siapa yang benar, nanti dimunculkan oleh Allah. Jadi nggak usah punya pikiran jelek pada saudara-saudaranya. Jadi misalnya selama ini kan sakit Pak Rahmat gitu, terus mengatakan begini, saya ini kok sakit nggak sembuh-sembuh ya, jangan-jangan saya ini disantet, disihir oleh saudara saya. Nggak usah ada pikiran seperti itu ya Pak ya, berhenti mulai sekarang, titik sudah. Kalau ingat kata-kata ini, berhenti, langsung beristighfar saja. Ya Allah, aku bisa jadi fitnah bagi saudaraku, ampuni aku ya Allah. Ya insya Allah itu nanti akan hilang pusingnya. Mengenai gatal-gatalnya itu Pak ya, ini kok sampai bertahun-tahun sudah ganti-ganti dokter nggak sembuh-sembuh, ya insya Allah itu karena ilmu. Kalau ilmu musyrik itu belum dilepas ya terus gatal. Jadi ilmu musyrik itu ada yang dari turunan, ada yang memang dari dirinya sendiri. Yang dimaksud turunan ini begini ya, misalnya Pak Rahmat ini sudah benar baca Quran niatnya karena Allah, tapi ayah ibunya atau kakek neneknya itu baca Yasin supaya selamat, baca surat Waqiah biar rezeki lancar. Nah, kalau ayah ibunya atau kakek neneknya setiap baca Quran niatnya seperti itu, nanti akan mendapatkan ilmu musyrik. Dan ilmu musyrik ini meskipun orang tuanya atau kakek neneknya sudah meninggal, insya Allah ilmu musyriknya ini akan terus cari keturunannya. Jadi perjalanan ilmu musyrik itu seperti itu, meskipun orangnya sudah meninggal, dia akan cari keturunannya. Ya nanti ilmu musyriknya itu akan nempel ke anak, ke cucu, ya seperti itu. Jadi caranya harus dimohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa musyrikku, ya Allah keluarkanlah ilmu musyrik itu dari tubuhku. Itu kalau memang Bapak Rahmat melakukan. Kalau Bapak tidak melakukan seperti itu, tapi ayah ibunya atau kakek neneknya yang punya ilmu musyrik terus diturunkan ke Bapak, ya harus dimohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tuaku, atau ya Allah ampuni dosa musyrik kakek nenekku. Ya Allah, keluarkanlah ilmu musyrik yang diturunkan kakek nenekku, keluarkanlah ya Allah, dan ampuni dosa musyrik mereka. Jadi caranya melepas yang benar ya, ilmu musyrik itu seperti itu, langsung minta pada Allah. Jadi bukan dibacakan surat tertentu agar ilmunya keluar. Kalau mengeluarkan ilmu dengan cara seperti itu, dibacakan surat tertentu, ya bukannya keluar, ya malah nambah ilmu. Jadi ilmu musyrik itu seperti itu. Orang yang mendapatkan ilmu musyrik dari dirinya atau dari ayah ibunya. Kalau dari ayah ibunya atau kakek neneknya, ini berarti diturunkan. Caranya harus dilepas dulu. Kalau sudah dilepas ilmu musyriknya, ya insya Allah gatal-gatalnya itu ya hilang. Kalau bunda ini terus terang ya, mulai dari wajah sampai ujung jari kaki tidak ada gatal-gatal. Karena rata-rata di Indonesia ini yang saya amati, gatal itu
Kalau sampai tahunan, beberapa tahun nggak sembuh, apalagi gatalnya itu sampai seluruh tubuh, ini biasanya rata-rata karena ilmu musyrik. Kalau ilmu musyriknya sudah dilepas, ya insya Allah gatal-gatalnya hilang. Jadi mengapa selalu saya tekankan kalau baca Quran itu niatnya karena Allah? Ya, ilmu musyrik itu memang bahaya. Jadi kalau orang yang punya ilmu musyrik ini disakiti, akan menyerang ilmunya. Bukan orangnya ya yang menyerang, tapi ilmunya. Jadi ilmu musyriknya ini menyerang orang. Maksudnya ya membela supaya tidak disakiti gitu. Tapi yang punya ilmu nggak ngerti. Jadi yang punya ilmu ini nggak ngerti kalau ilmunya itu menyerang orang lain, menyakiti orang lain, itu nggak ngerti. Itulah bahayanya ilmu. Dan ilmu ini terus menerus suatu saat akan menyerang orang yang punya ilmu di kemudian hari, biasanya di akhir hayatnya. Makanya orang-orang yang punya ilmu musyrik ini mau meninggal itu agak sulit ya, sakaratul mautnya, ya karena ilmu musyriknya itu nempel di situ. Makanya kalau baca Quran niatkan satu lillahi ta'ala, itu sudah benar. Kalau baca Quran niatnya karena Allah, nanti Allah itu akan memberikan rahmat yang berupa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang lancar, ya seperti itu. Jangan diniatkan untuk keselamatan, tapi niatkan karena Allah, nanti Allah itu akan memberikan keselamatan. Rahmat Allah itu akan turun. Jadi yang selama ini sakit diberikan kesembuhan. Dari Ibu Rofiko yang menanyakan, anak saya ABG susah dinasehati, akhlak apakah yang harus saya perbuat? Kalau masalah anak bandel ya nggak mau dinasehati, itu biasanya dari sifat orang tuanya yang dulu pernah melakukan seperti itu pada orang tuanya, makanya dibalas oleh Allah. Anaknya kalau dinasehati itu susah ya. Jadi cara mohon ampunnya harus, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, yang dulu pernah kalau aku ini dinasehati nggak mau dengar. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, sifat seperti itu jangan engkau turunkan ke anakku. Jadi caranya harus mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya dan minta maaf pada orang tua, terus memohon pada Allah agar sifat seperti itu jangan sampai diturunkan ke anak. Minta diputus, ya Allah putuskanlah sifatku yang kurang baik seperti itu, jangan sampai engkau turunkan ke anakku. Jadi doanya seperti itu, dan mohon ampun di titik itu terus menerus ya. Jadi kalau anak bandel itu ya jangan dimarahin ya Bu ya, harus dimohonkan ampun. Ya bisa saja dulu ayahnya atau ibunya melakukan seperti itu, makanya dibalas oleh Allah, ditempelkan ke putranya. Yang namanya cermin itu kan persis. Ya orang tua itu kan mintanya tuh yang enak saja, yang baik saja. Lupa kalau dulu itu pernah melakukan seperti itu, belum dimohonkan ampun pada Allah. Jadi caranya harus dimohonkan ampun di titik kesalahannya dan minta dilepas supaya sifat seperti itu jangan sampai diturunkan ke anak. Ya mudah-mudahan untuk Ibu Rofika putranya diberikan putra yang soleh solihah ya, manut sama orang tua.